pada penatalaksanaan nyeri, sebelum kita memberikan terapi baik non-farmakologi maupun farmakologi, itu harus dilakukan penilaian terhadap keparahan nyerinya. Seperti di slide yang sebelumnya, bahwa keparahan nyeri itu dapat dinilai dengan menggunakan numeric rating scale yang diukur intensitas nyerinya dari skala 0 sampai 10. Kalau dinilai 0 berarti tidak nyeri, dinilai 10 berarti nyeri yang amat sangat ataupun nyeri yang tidak dapat tertahankan lagi. Dokter biasanya dapat menilai nyeri itu dengan memberikan beberapa pertanyaan ya, seperti lokasi maupun kualitas maupun intensitas nyerinya, kemudian onset, durasi, dan juga frekuensi nyeri. Dan juga ada pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memicu ataupun yang menghilangkan nyeri. Gitu ya. Jadi dari keparahan nyeri, maka kita dapat menentukan strategi-strategi terapi ya. Yang mana untuk nyeri di sini bertujuan untuk mengurangi intensitas dan juga durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis, mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri, meminimalkan reaksi yang tidak diinginkan ataupun intoleransi terhadap terapi nyeri, kemudian bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Jadi ya meningkatkan kenyamanan supaya lebih dapat melakukan aktivitas dengan nyaman gitu ya. Nah, strateginya yang bisa dilakukan terapi non-farmakologi atau tanpa obat ya, bisa diberikan intervensi psikologi seperti relaksasi, hipnosis, atau dengan yoga. Kemudian juga dilakukan dengan menggunakan stimulasi elektrik ya. Di sini disingkat TENS. Ya, ini untuk nyeri yang sangat parah ya, seperti nyeri pada bedah atau traumatik. Dan juga oral facial. Lalu untuk terapi farmakologinya itu biasa diberikan analgesik. Analgesik di sini berupa non-opiat ataupun non-steroid anti-inflammatory drugs dan juga opiat. Sedangkan untuk adjuvan itu merupakan terapi tambahan, yang mana terapi tambahan ini bukan analgesik, tapi juga dapat meningkatkan respon terhadap analgesik. Kemudian dapat diberikan obat-obat lain ya untuk nyeri neuropatik. Untuk prinsip penatalaksanaan nyeri di sini, pengobatan nyeri itu bisa dimulai dengan analgesik yang paling ringan hingga paling kuat ya. Jadi ada tahapan di sini, tahapan diambil dari WHO 3-step ladder ya. Itu merekomendasikan penatalaksanaan nyeri. Nah, tahapan penatalaksanaan nyeri di sini ada 4 ya. Yang mana untuk tahap pertama itu tahap yang nyeri ringan sehingga bisa diberikan dengan analgesik non-opiat atau golongan NSAID ya. Kemudian tahap 2 itu menuju ke tahap yang sedang ya. Dapat diberikan analgesik non-steroid dan juga penambahan adjuvan seperti antidepresan ya. Antidepresan itu bisa meningkatkan respon dari analgesik NSAID tersebut. Kemudian tahap 3 ini merupakan tahap yang sudah masuk ke sedang hingga berat ya. Di situ untuk terapi yang diberikan dengan analgesik opiat lemah ditambah dengan analgesik non-steroid serta adjuvan. Sedangkan tahap 4 ya, tahap 4 ini tahap yang digunakan untuk nyeri yang sangat berat ya, seperti kasus kanker ya. Di situ dapat diberikan analgesik opiat kuat ditambah dengan AINS dan juga adjuvan. Nah, adjuvan di sini bisa antidepresan, antikonvulsan maupun agonis alfa 2 dan lain-lain ya. Nah, ini tadi yang
saya sebutkan WHO 3-step ladder ya. Tahapannya itu dari tahapan 1 dulu, yang mana di situ untuk nyeri ringan. Kalau untuk tahap kedua nyeri yang moderat ya atau sedang, sedangkan tahap ketiga itu nyeri yang severe, nyeri berat ya. Nah, macam-macam analgesik non-steroid anti-inflammatory drugs ya, seperti ini ada paracetamol, golongan salisilat, golongan venamat, golongan asam asetat, antalgin, asam propionat, dan asam pirolisin.